Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kali ini saya akan berbagi tugas mengenai pemetaan pemangku kepentingan. Tugas ini dibuat pada ruang kolaborasi pembelajaran modul 3 Visi Guru Penggerak bersama saya Beatrix Angela Tanlain, Guru Penggerak Angkatan 1 Kota Ambon. Nah Bapak Ibu, pada ruang kolaborasi pembelajaran 3 ini kami diberikan beberapa pertanyaan penuntun sebagai berikut. 1. Apa pentingnya kita mengetahui pemetaan pemangku kepentingan? Nah, setelah berdiskusi, kami kelompok kemudian mengambil beberapa poin berikut. Yang pertama, menurut kami di dalam komunitas terdapat anggota komunitas yang pastinya memiliki kekuatan atau kemampuan ataupun fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita harus mengetahui potensi atau kontribusi yang dapat diberikan oleh anggota komunitas atau para pemangku kepentingan tersebut, karena hal tersebut dapat berperan dalam mendukung jalannya program yang akan dijalankan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemetaan pemangku kepentingan sangat penting kita lakukan, karena di dalamnya kita bisa memetakan pemangku kepentingan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki, sehingga kita bisa tahu apa yang bisa didistribusikan oleh anggota komunitas atau pemangku kepentingan tersebut untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Pertanyaan berikut ialah, apa saja komponen-komponen yang perlu ada dalam pemetaan pemangku kepentingan? Nah, karena yang kita bicarakan ialah dalam dunia pendidikan, jadi kita mengambil komunitas di sekolah. Di dalam komunitas sekolah ada dua bagian penting yang bisa kita petakan. Yang pertama, secara internal. Di dalamnya ada kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga di sekolah, kemudian dibantu oleh para wakil kepala sekolah, ada guru atau tenaga pendidik, ada tata usaha atau tenaga kependidikan, dan juga siswa. Lalu secara eksternal ada orang tua, komite, pengawas, maupun masyarakat. Masyarakat di sini ada pemerintah desa ataupun kota, juga pemuka agama lainnya. Dari pemetaan pemangku kepentingan yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita akan memetakan peran atau kekuatan yang dimiliki. Yang pertama, kepala sekolah. Peran atau kekuatan yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah ialah seorang kepala sekolah memiliki 5 kompetensi, yakni kepribadian, sosial, manajerial, supervisial, maupun wirausaha yang akan menunjang jabatan dia sebagai kepala sekolah dalam memimpin suatu lembaga pendidikan. Kemudian untuk wakil kepala sekolah, peran atau kekuatan yang dimiliki ialah dia bisa membantu kepala sekolah dalam menjalankan proses operasional di sekolah. Lalu ada guru atau pendidik. Peran atau kekuatan yang dimiliki seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, yakni kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional dalam mengajar siswa dan juga membantu menjalankan program di sekolah. Lalu ada pegawai tata usaha. Peran atau kekuatan yang dimiliki di sini ialah mengatur administrasi, juga keuangan di sekolah. Lalu siswa atau murid. Peran atau kekuatan yang dimiliki ialah setiap murid atau siswa memiliki bakat, minat, potensi maupun karakter dalam keberagaman yang harus digali kemudian juga dikembangkan secara lebih baik di sekolah. Itu pemangku kepentingan internal. Untuk pemangku kepentingan secara eksternal ada komite sekolah. Peran atau kekuatan yang dimiliki ialah komite sekolah ini merupakan perwakilan orang tua dalam mendukung juga membantu keseluruhan jalannya program di sekolah. Kemudian orang tua, di sini peran atau kekuatan yang dimiliki yakni berpartisipasi secara penuh terhadap perkembangan anak atau murid, baik di rumah maupun di sekolah melalui sumbangsih buah pikir maupun tenaga atau material. Lalu
pemangku kepentingan eksternal yang berikut ialah pengawas. Nah, seorang pengawas memiliki peran atau kekuatan yakni harus mempunyai 6 kompetensi, yakni kepribadian, sosial, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan dan penelitian maupun pengembangan, yang semuanya itu dilaksanakan untuk mengawasi jalannya proses pendidikan di sekolah agar berkembang menjadi lebih baik. Lalu ada juga masyarakat di sini, pemerintah desa atau kota, dan juga pemuka agama. Peran atau kekuatan yang dimiliki yakni 1. Memiliki fungsi kontrol dalam menertibkan keamanan di lingkungan sekitar sekolah dan juga jam belajar anak. Lalu yang berikut ialah membantu menyiapkan fasilitas pendukung dalam pembelajaran. Lalu pemangku kepentingan eksternal yang terakhir yang bisa kami petakan yakni dunia usaha atau dunia industri. Di sini peran atau kekuatan yang dimiliki adalah sebagai wadah bagi siswa atau murid untuk melakukan praktik di kerja industri atau prakerin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait dengan pemetaan pemangku kepentingan tugas pada ruang kolaborasi pembelajaran modul 3 visi guru penggerak kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.